pembahasan program kerja bidang idaroh yang akan dibawakan oleh Pak Muslim. Kepada Pak Muslim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haryadi selaku Ketua Takmir, yang kami hormati semua kepala bidang ketakmiran dan Bapak Ibu peserta musker, tentunya pengurus takmir Masjid At-Taubah. Izinkan saya mewakili dari bidang idaroh. Langsung next. Nah, ini mungkin nggak perlu saya jelaskan karena tadi sudah disampaikan Ustadz Haryadi secara umum. Langsung ke next. Nah, ini kita hanya mengingatkan saja dari sebuah organisasi ketakmiran minimal ini juga sudah disampaikan Ustadz Haryadi tadi. Pertama sejarah masjid, kemudian visi dan misi masjid. Yang ketiga kepengurusan takmir ini sudah terbentuk, kemudian program kerja dari masing-masing bagian, kemudian kelima agenda kegiatan, yang keenam dokumentasi. Next. Kami mohon maaf sebelumnya dari bidang idaroh tidak memaparkan apa itu seksi, karena memang di bidang idaroh ini ada 2 seksi aja. Pertama seksi perencanaan, administrasi dan dokumen, yang kedua seksi humas. Jadi di sini hanya 2 seksi aja. Yang pertama program kerja untuk 1 tahun ke depan, pertama adalah merumuskan berdirinya Masjid At-Taubah. Jadi nanti minimal kami akan melakukan koordinasi kepada pelaku sejarah kita. Mungkin masjid yang sekarang sudah sebesar ini kan ada minimal ada sejarahnya, awalnya dari yang dulu masih bentuknya seperti yang masjid kecil. Nah ini nanti mungkin pengurus pelaku sejarah yang lama nanti kita akan koordinasi bagaimana awal sampai sekarang. Kemudian yang kedua menyusun visi dan misi Masjid At-Taubah. Jadi ini juga penting karena akan menjadi keduanya ini akan menjadi penunjuk arah, tujuan dan cita-cita yang akan dicapai oleh pengurus Masjid At-Taubah ke depan sebagai pusat kegiatan umat muslim. Next. Nah, yang ketiga adalah pendataan seluruh aset yang dimiliki Masjid At-Taubah. Jadi nanti kami akan mengelola masjidnya, mendata semua aset yang ada di masjid ini, mulai dari fisik bangunan, kemudian sampai aset-aset yang ada di luar masjid, termasuk sekretariat itu juga. Kemarin sempat sudah terdata oleh Abah Rabin, cuma datanya ketelisut. Jadi untuk sampai saat ini kemarin untuk bangunan fisik dan semuanya total aset itu kalau disetarakan dengan posisi sekarang itu sekitar 4,5 ya Pak Rabin ya? Ya kurang lebih 4,5 M ini kondisi bangunan yang sekarang berdiri sampai saat ini, mulai awal sebelum pembangunan sampai saat ini. Nah, kemudian manfaat pendataan aset ini untuk memperoleh beberapa manfaat. Pertama, efisiensi pengelolaan.
yaitu mengoptimalkan penggunaan aset dan mengurangi pemborosan. Jadi mungkin untuk ke depan barangkali nanti kalau kita pengajian, mengadakan majelis taklim dengan kita sudah memiliki aset, katakan sarana prasarana, kita nggak perlu menyewa, jadinya menghindari untuk pemborosan. Yang kedua, ketertiban administrasi, yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid. Jadi semua tercatat di sini. Yang selanjutnya peningkatan kepercayaan. Jadi dengan penataan aset-aset yang ada di masjid keseluruhan ini nanti akan menimbulkan kepercayaan jamaah dan donatur yang akan menyumbangkan istilahnya untuk menunjang kegiatan yang ada di masjid. Kemudian kelangsungan keberadaan masjid untuk memastikan melangsungkan keberadaan dan fungsi-fungsi masjid untuk generasi mendatang. Jadi kalau aset ini tertata dengan rapi, mungkin ke depan untuk generasi yang akan datang akan menerima informasi dengan jelas. Nah, ini contoh form yang nanti akan coba kami manfaatkan. Jadi mungkin dari pertama nanti nggak tahu nanti teknisnya nanti akan kita susun seperti ini, mulai dari aset pertama, kemudian nama-nama aset, tahun perolehan, kemudian harga perolehan. Nah, ini sementara yang kita sepakati dari bidang idarah. Next, yang selanjutnya yaitu mempelajari proses yang berhubungan dengan sistem pencatatan keuangan yang ada di masjid. Jadi baik uang masuk keluar yang menjadi lampiran pendukungnya ini mungkin nanti apakah masih perlu revisi atau tambahan dalam prosesnya. Kemudian selanjutnya kami tidak akan berjalan sendiri, walaupun sebenarnya bidang idarah ini kan perencanaan secara umum, tapi kita tetap tidak bisa berjalan sendiri, tetap berkoordinasi dengan dua bidang yang lainnya, yaitu bidang riayah dan imarah. Next. Nah, ini laporan keuangan, ini existing 2024 yang akan kami coba sampaikan secara garis besar, tapi sumber pendanaan non pendanaan dari pembangunan, jadi di luar dana yang non pembangunan untuk pembangunan masjid.